artinya akhirat. Walal akhiratu, akhirat khairun, itu lebih baik, lebih mulia, laka, bagi dirimu wahai Muhammad, minal ula, daripada dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua tempat atau dua alam. Yang pertama yaitu alam akhirat, disebutkan oleh Allah permulaan, baru kemudian alam dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahasa Quran, akhirat lebih utama daripada dunia. Jangan dibalik dong, maka dunia lebih baik daripada akhirat. Terjemahan benar. Terjemahannya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dari dua alam ini yang sudah kita rasakan, yang mana? Akhirat apa dunia? Ya, saat ini. Dari dua alam ini yang saat ini kita bisa rasakan, yaitu dunia. Yang satu belum kita rasakan, pasti akan kita rasakan. Dari segi mana para rawu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, sedangkan kita belum pernah sampai ke akhirat. Ini sungguh sangat sulit untuk diterima oleh akal. Karena kalau seandainya kita ingin membandingkan sesuatu, otomatis kita pernah merasakan yang ini, pernah merasakan yang ini. Contoh, nasi pecel dan nasi kalau enak undi. Sami-sami enak, selamat gratis enak. Mudah-mudahan berkah. Ini pertanyaan yang mungkin bisa mendekatkan kepada kita antara nasi kerawu dengan nasi pecel. Kinten-kinten enak undi, sama enaknya. Karena yang ini pernah merasakan, yang ini pernah merasakan. Sekarang kita bawa akhirat dengan dunia, enak mana? Kita masih katanya gitu. Nah, kalau sudah ada pertanyaan semacam itu antara akhirat dengan dunia, mana yang lebih enak? Ya kita dengerin saja siapa yang menciptakan dunia dan siapa yang menciptakan akhirat. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita belum ke sana dan pasti akan sampai ke sana, orang mukmin harus percaya, harus iman bahwa akhirat itu selama-lamanya lebih mulia daripada dunia. Dari bentuk apanya akhirat itu lebih mulia daripada dunia? Satu, akhirat kekal, dunia akhirat semua yang ada di dalamnya enggak pernah habis. Sedangkan dunia sebanyak apapun pasti akan habis. Yang kedua, dunia akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia ini tidak ada habisnya, akhirat ini tidak ada habisnya. Subhanallah. Jadi ada suatu alam yang di dalamnya ada surga, yang di dalamnya ada neraka, yang kenikmatan surga tidak ada enteknya habisnya, yang siksa neraka juga tidak ada habisnya. Kalau bahasa Quran itu khalidina fiha abada,
surga itu ciptaan, neraka pun juga ciptaan. Penduduknya yang ada di dalam surga makhluk, penduduknya yang ada di dalam neraka juga makhluk. Tapi Allah dengan sifat kuatnya, surga tidak mungkin akan hancur, tidak mungkin. Neraka juga tidak mungkin hancur, penduduknya juga tidak mungkin akan keluar, yang neraka pun juga tidak akan mungkin keluar. Ini diantara perbedaan. Pertama, akhirat selama-lamanya akan kekal. Yang kedua, akhirat tidak mungkin akan sirna, tidak mungkin akan habis. Pun, jenengan milik pundi, akhirat maupun dunia. Kita sakit Pak, milih setunggal, kalau mau pecel kok milih kabeh. Pilih satu di antara dunia. Cuma kalau jenengan milih akhirat, dunia harus sukses. Kalau dunia gagal, dari mana jenengan dapat akhirat? Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Saya milih akhirat, bagus. Saya pengen sukses, bagus. Dunia harus betul-betul disukseskan. Pemahaman dengan dunia sukses, naku uangnya tambah, naku uangnya berkurang. Ayo. Pemahaman dengan dunia harus kita sukseskan, itu pemahaman nopo. Dunia tambah, uang tambah, nopo umur tambah, nopo. Arti dunia sukses, dunia yang masuk ke area fid dunia hasanah, Rabbana atina fid dunia hasanah. Contoh, di mana-mana ada nasi bungkus, memiliki ada nasi. Apa perbedaan nasi kotak? Benar-benar wonten sing bungkus, wonten sing kotak. Oh, wonten jajane, wonten nasi bungkus. Yang putih-putih wonten kotakan, jajan wonten kotakan, wonten apa nasi bungkus. Tapi kalau sudah masuk ke majelis taklim, ini akhirat. Understand? Yes. Sudah paham apa tadi? Nggak paham belum betul? La ilaha illallah. Jadi kalau Anda milih akhirat, saya ingin akhirat, Anda sekarang di dunia harus betul-betul kita sukseskan. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah jembatan untuk menuju ke akhirat. Ketika Allah menciptakan manusia, siapapun itu manusia, kalau sudah di dunia, satu di antara dunia, apakah dia ahli surga atau sebaliknya ahli neraka? Di sana satu di antara dua tempat, gak mungkin kedua-duanya. Kalau dia betul-betul nasibnya ahli surga akan masuk surga. Kalau dia nasibnya ahli neraka akan masuk neraka. Nah, kulo kali panjenengan iki mboten ngertos nasibe teng pundi. Mudah-mudahan di surganya Allah. Maka walaupun ini singkat dunia, harus betul-betul kita pikirkan Bapak. Walaupun dunia ini fana sifatnya, sirna, harus betul-betul kita pikirkan. Kalau kita dunia gagal, akhirat pasti gagal. Sebab doanya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang di dunia ini yang paling sukses mengelola dunia beserta isinya satu, ingin menikah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang yang paling sukses di dunia dalam mengelola dunia. Sinten orang Nabi Muhammad. Kalau tanggeti Kanjeng Nabi itu tanahnya berapa hektar? Ada disebutkan dalam kitab sir
tandanya apa, tanahnya berapa hektar? Tidak ada. Satu. Mobilnya berapa Nabi? Nggak ada, bahkan unta pun nggak ada. Rumahnya sekarang ada? Rumahnya nggak ada. Ini orang yang paling bisa mengelola urusan dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi cara mengelola dunia bukan kita kembangkan, kita punya aset banyak, kita punya hutan. Cara mengelola dunia yang baik harus kita punya tabungan untuk akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita berpikir lagi. Jangan kali kula ketika keluar dari perut ibu membawa nopo, boten bawa apa-apa. Ada yang pakai celana? Atau mungkin ibu mungkin pakai kerudung? Tidak ada. Keluar dari perut ibu tanpa membawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ilmu kita tidak punya, tobat kita tidak punya, harta kita tidak punya. Lalu setelah manusia keluar hidup di dunia, ingin memiliki apa-apa. Kita pengen kabeh dikuasai. Punya satu mobil juga pengen punya dua. Punya satu rumah pengen punya dua. Pengen punya satu pengen punya. Itu manusia. Berapa tahun dia hidup di dunia? 60, 70, 80, 100 tahun. Mobilnya dari sini sampai ke Tuban dijajah. Sambil-sambil. Bank-bank yang ada di Gresik semuanya uangnya milik dia. Oke. Perumahan semuanya atas nama dia. Tanah atas nama dia. Ketika ajal tiba, yang dibawa apa? Kunci Innova, nomor sertifikat tanah. Ternyata dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sedikit pun kekayaan tidak dibawa. Yang lebih parah lagi di akhirat tetap dihisab oleh Allah. Ini yang paling bahaya. Kalau seandainya nggak ada hisaban, nyantai, aman. Boten sandali dihisab, kopiahe dihisab, selendangnya, siwake, HP-nya, apalagi mobilnya, apalagi tanahnya, apalagi tambahnya. Ini perjalanan manusia mulai datang di dunia sampai nanti kembali ke akhirat. Ini 4 marhalah, 4 keadaan. Pertama, datang tidak membawa apa-apa. Ketika datang ingin membawa apa-apa, ketika mati ternyata tidak membawa apa-apa. Di akhirat hisabnya utuh. Kata malaikat saat jenazah itu tiba, jenazah sugih, sakno kasihan dulu. Ketika dibawa hisab utuh. Tapi kalau uangnya saat itu digunakan untuk Rabiul Awal, digunakan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW, khususnya di Musala Naji tanggal 24. Tugas penasihat mengumumkan. Apalagi di Masjid Musala juga di Al-Yad juga ada tabligh akbar, insya Allah meringankan yang namanya tetap ada hisab, cuma diringankan oleh Allah. Ini dikutip oleh para ulama, setiap kali jenazah itu tiba, malaikat membisiki kasihan dia. Ketika di dunia dia berupaya mengumpulkan, ternyata ketika meninggal dunia sedikit pun tidak dibawa. Terus hisab utuh, latus alumna yauma idzin anin naim. Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah
diberi oleh Siti Fatimah roti. Siti Fatimah jam roti piyambak. Lalu kemudian sowan datang beliau Rasulullah, lalu kemudian dikasih. Kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, niki roti buatan saya sendiri. Kata Rasulullah, alhamdulillah, sudah 3 hari perutnya bapakmu nggak kemasukan apa-apa. Sudah 3 hari perutnya bapakmu tidak kemasukan apa. Ini pertama kali yang masuk dalam perut bapakmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kali kalau pernah Pak nggak mengan sehari semalam, apalagi di masa kalinya makan gak Ustaz itu sindrom yang femenal. Mudah-mudahan berkah manfaat, amin Allahumma. Kanjeng Nabi 3 hari sama sekali nggak kemasukan apa-apa. Sayyidah Aisyah di antara istri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh keponakannya, wahai bibiku, bagaimana keadaanmu dengan Rasulullah saat itu? Kata Siti Aisyah, kami kadang-kadang 2 bulan sampai 3 bulan di rumah enggak ada api menyala. Kenapa enggak ada api yang menyala? Karena masih digodok, karena masih dimasak. Jangan menyala terus, gitu. Menyala pagi, menyala siang, sore mau tidur menyala. Alhamdulillah. 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang di rumah kami 9 istri itu tidak ada kecuali air dan kurma. Masa kurma digodok Pak? Masa kurma direbus? Hanya air dengan kurma. Berapa hari? Bukan 2 hari, bukan 2 minggu, 2 bulan sampai 3 bulan. Ini contoh orang yang sukses. Cara mengelola dunia bukan mempertahankan dunia, tapi kita gunakan untuk sampai ke akhirat. Mudah-mudahan dunia kita diberkahi oleh Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah pernah ke semua alam walaupun beliau masih di dunia. Alam barzakh pernah masuk, alam akhirat pernah masuk, bahkan surga pernah masuk, bahkan neraka pun pernah beliau melihat. Kapan? Ketika di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cerita yang disampaikan oleh beliau tentang keadaan alam mahsyar, alam transit sebelum ke surga atau ke neraka, na'udzubillah, beliau menyampaikan dalam hadisnya, al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu nanti di padang mahsyar akan bernaung di bawah sodakohnya, karena di akhirat enggak ada lagi Pak pelakon ya orang. Tumbuh-tumbuhan juga tidak ada, perumahan juga tidak ada, tidak ada tempat berteduh, namanya aja mahsyar. Kalau bahasa mudahnya namanya botak, no? Yang botak itu rambutnya wonten itu mahsyar. Jadi sedikit pun nggak ada tempat yang tinggi atau tempat yang ke bawah atau berteduhan, semuanya datar sama. Niku mahsyar. Seseorang ketika sampai di sana bangun dari alam barzahnya dalam kondisi laki-laki kilo. Paham makna kilo? Dereng khitan. Semua di sana itu kembali seperti semula. Nah, bahasanya kilo kalau bahasa Tuban. Tukang kursi namanya. Pokoknya belum apa kita yang laki-laki. Lalu kemudian sedikit pun tidak ada sehelai baju sama sandal tidak membawa. Sebagaimana orang keluar dari dunia, orang ketika bangkit dari mahsyar, dari barzakh ke mahsyar sama dalam kondisi ngodok, artinya tanpa
Pak Sadar dalam kondisi maaf tanpa bu, laki-laki dan perempuan campur. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, nanti kita malu. Kata Rasulullah, karena ada kepikir malu, gak ada pikiran malu, depan neraka, belakang neraka, kanan neraka, kiri neraka. Naudhu, tidak mungkin. Di sini tuh tidak ada. Terus kondisi saat itu masih Priyono Ramo, kipas angin tidak ada. Matahari itu jaraknya 1 mil, kurang lebih 5 kilo. Matahari ini Pak, nah ini di langit yang keempat. Panasnya kayak gini, apalagi jarak 1 mil, sekitar berapa kilo itu? Antara 2, 3 sampai 4. 1,6 kilo, mendekati 2 kilo. Panasnya seperti apa? Terus kalau keluar keringat masih untung, agak sedikit rontok enak Pak. Tapi kalau keluar dari darah, keluarin nanah, kalau pas jejer di situ ketemu Fir'aun, ketemu Korun, ketemu Syaitan, ketemu Iblis, 10 kali panjenengan dikasih alternatif kali Nabi Muhammad SAW. Almar'u ta'ta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Orang itu nanti di akhirat akan berteduh dengan apa? Dengan sodakohnya. Kalau kasih pilihan, nek wonten srengenge panas jenengan milih payung nopo milih hotel? Payung nopo hotel? Payung sing cuwi niku nopo hotel? Kenapa pengen hotel? Tidak mungkin kepanasan, ada AC. Nah, jangan pengen memberikan nikmat di bawah naungan, maka gunakan harta ini untuk kemaslahatan akhirat, wabil khusus untuk sedekah. Secara khusus bahagiakan beliau Nabi Muhammad SAW di bulan Rabi'inil Awal. Kita gunakan yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya hati dengan dukungannya, wabil khusus yang punya harta dengan hartanya. Insya Allah sebagai wasilah kita akan mendapatkan jembatan menuju syafaat Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala rezeki di dunia dan kelak nanti rezeki di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dari ini keterangan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu raja kaya waktu itu pesan kepada ahli warisnya, nah nanti kalau bapak mati tolong ya bapak ketika dikafani tangannya dikeluarkan. Tangannya apa? Dikeluarkan. Kalau bapak mati nih bapak dikafani, cuma tangannya jangan dimasukkan ke kafan, dikeluarkan dari kafan. Kata anaknya, kenapa seperti itu Pak? Ya supaya rakyatku tahu aku raja terkaya ternyata mati tidak membawa apa-apa. Tapi kalau harta dan dunianya digunakan untuk akhirat, dia mati membawa apa-apa. Maka oleh sebab itu, mumpung kita masih di dunia dan mumpung kita masih ada kesempatan dan alhamdulillah ada sisa rezeki kita, ayo bersama-sama bulan Rabiul Awal meriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Syiarkan Rasulullah, syiarkan akhlaknya Rasulullah, syiarkan nama Rasulullah, syiarkan sunnahnya Rasulullah. Insya Allah di dunia kita membahagiakan Rasulullah, di akhirat insya Allah dibahagiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, Kanjeng Nabi matur, barang siapa yang sholawat kepada aku pagi 10 dan malamnya 10, dia pasti aku syafaati. 10 kali ada di Wiridul Latif dengan Emaus itu ada 10 kali
Ini adalah ciri orang yang akan aku syafaati kelak nanti di hari kiamat. Jikalau ada umat seandainya di dunia hanya kemampuannya, duha nggak mampu, tahajud nggak mampu, sedekah mampu dengan mampu, seandainya sedekah mampunya cuma selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali tok. Paginya 10, malamnya 10. Itu sudah ada kunci mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Hanya sekedar sholawat saja. Bagaimana nih kalau orang itu ikut jamaah? Bagaimana kalau orang itu ikut majelis taklim? Bagaimana kalau dia ada rutinitas duhanya, witirnya? Bagaimana kalau dia punya akhlak, punya budi pekerti? Otomatis lebih besar syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pernah bercerita, aku masih ingat bebatuan yang ada di Mekah, dan masih ingat pepohonan yang ada di Mekah ketika aku berjalan dia mengucapkan salam. Batu ketika Rasul lewat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon ketika Rasulullah lewat, Assalamualaikum ya Rasul. Tetap diingat oleh Allah, oleh Rasulullah. Bagaimana kalau uang digunakan untuk apa? Untuk apa? Salat, untuk majelis taklim, untuk masjid, untuk musala. Hanya ucapan saja, dan itu setiap orang mampu untuk mengucapkan, itu tetap diingat oleh Rasulullah. Sekelas batu dan pohon Rasulullah gak pernah melupakan. Insya Allah tidak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah. Tenaga yang kita gunakan untuk mensyiarkan maulid, pikiran yang kita gunakan untuk berpikir tentang maulid, apalagi kekuatan dana, kekuatan harta yang kita gunakan untuk mensyiarkan Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah dilupakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu, monggo kita siapkan bulan yang akan datang. Ayo kita jemput bersama-sama beliau Nabi Muhammad SAW. Aturi tengdalam jenengan. Gimana caranya? Sunnah dijalankan. Tontonan yang tidak disukai Rasul jenengan tutup, jenengan hilangkan. Aurat yang masih terbuka ditutupi. Akhlak budi pekerti yang luhur kita tingkatkan. Berarti jenengan menjamu Nabi Muhammad SAW, dan kita syiarkan, kita meriahkan, baik di masjid, musola, baik di acara tabligh akbar, untuk betul-betul menjemput beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga rezeki yang jenengan salurkan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Rezeki yang jenengan salurkan mudah-mudahan ditambahi oleh Allah. Rezeki yang jenengan salurkan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah, dan mudah menjadi asbab jenengan wafat husnul khatimah, dan kelak nanti di padang mahsyar ketemu dengan Rasulullah, dan di surga Firdausul A'la bersanding dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.